Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi elektronika ya, dengan tema struktur atom dan semikonduktor. Mari kita saksikan presentasi berikut ini. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas terkait dengan struktur atom dan semikonduktor ya. Ini adalah bahasan pertama yang akan kita pelajari yang nanti sebagai dasar dalam mempelajari komponen semikonduktor, dioda, dan transistor. Timeline learning ya atau apa saja yang akan kita pelajari di sini nanti adalah yang pertama kita nanti akan belajar tentang struktur atom, kemudian energi atom, kemudian level energi, kemudian pita energi, kemudian kita belajar kristal silikon dan germanium, kemudian kita belajar semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan untuk pembiasan dioda dan karakteristik dioda akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Ini adalah biodata saya, ini email saya, dan ini channel YouTube saya. Silakan dan para pemirsa dan adik-adik mahasiswa sekalian mengikuti channel YouTube saya, kemudian mensubscribe-nya dan like ya channel YouTube saya. Sehingga kalau ada informasi terkait dengan materi-materi perkuliahan, para pemirsa dan adik sekalian bisa mengetahui informasi tersebut lebih cepat. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Sebelum kita bahas struktur atom, perlu adik-adik dan para pemirsa sekalian mengetahui bahwa kalau kita lihat berdasarkan sifat penghantaran arus listrik, maka benda itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga macam, yaitu benda konduktor, semikonduktor, dan isolator. Apa itu konduktor? Kalau kita lihat dari sifat penghantaran arus listrik, maka konduktor itu adalah suatu benda yang mudah untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian karena apa? Karena di sini konduktor tersebut memiliki banyak elektron bebas di dalam struktur atomnya. Kemudian semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bisa dikatakan bukan konduktor yang baik dan juga bukan isolator yang baik. Ya. Ini pada suhu ruang. Jadi pada suhu ruang semikonduktor itu adalah bukan konduktor yang baik dan juga bukan isolator yang baik. Kemudian bahan yang ketiga ini adalah isolator dengan sifatnya tentunya adalah tidak bisa atau sulit menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena tidak memiliki atau sedikit elektron bebas di dalam struktur atomnya. Ini adalah tiga macam benda kalau dikelompokkan berdasarkan sifat penghantaran arus listrik. Baik, kita lihat struktur atom ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau benda. Di sini kita lihat di samping kiri ini adalah struktur atom tiga dimensi yang diusulkan oleh Bohr, di mana dalam struktur atom yang diusulkan oleh Bohr ini adalah terdiri dari inti atom yang bersifat bermuatan positif, dan kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom melalui pada lintasan tertentu atau orbit tertentu. Ini bisa kita lihat bahwa di sini banyak atom yang nanti
beredar mengelilingi inti atom. Nah, elektron ini bermuatan negatif, bermuatan listrik negatif. Kalau kita asumsikan, kita analogikan seperti tata surya kita ya, bahwa inti atom itu katakanlah asumsinya kita analogikannya sebagai matahari, maka elektron-elektron ini yang mengelilingi inti atom itu kita bisa analogikan seperti planet-planet yang mengelilingi matahari pada lintasan atau orbit tertentu. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat eh, struktur dua dimensinya, karena kalau kita lihat di struktur tiga dimensi itu mungkin agak susah untuk memahami, maka kita buat penampang dua dimensi. Di mana di sini bisa kita lihat ya bahwa dalam struktur atom ini ada inti atom proton yang merupakan muatan positif, sedangkan elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu dan elektron ini memiliki muatan negatif, listrik negatif. Berapa muatan listrik elektron? Ini muatannya adalah 1,602 pangkat min 19 kolom. Ini muatan listriknya, satu elektron. Maaf, satu elektron ya. Ini elektron ya, min ya, negatif. Ini muatan. Negatif 1,602 pangkat min 19 kolom. Kemudian kita lihat ya, karena kita akan membahas semikonduktor, maka kita menggunakan sampel bahan semikonduktor, yaitu dari bahan silikon maupun germanium. Di sini bisa kita lihat untuk atom silikon, susunan dari elektron ya, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom itu adalah untuk lintasan pertama ini ada 2 elektron, lintasan kedua ini 8 elektron, dan lintasan ketiga ini adalah 4 elektron. Dengan inti atom yang bermuatan plus 14 ya, positif. Karena di sini atom silikonnya masih berupa atom netral ya, netral, bukan ion, tapi atom netral. Untuk germanium ya, germanium ini susunan atomnya seperti ini sampai 1, 2, 3, 4 lintasan, di mana ada kesamaan di elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron-elektron yang terletak pada lintasan terluar. Jumlah elektron valensi pada bahan semikonduktor itu sama, yaitu 4 elektron valensi. Bisa kita lihat nih, elektron valensi ada 4 elektron, di silikon juga ada 4 elektron. Nah, kalau kita lihat tabel ini, maka kita bisa lihat bahwa untuk setiap orbit, nomor orbit ini memiliki kapasitas maksimal dari sebuah elektron yang bisa mengorbit pada setiap orbitan. Misalkan orbit pertama, ini kapasitas maksimal elektron ini adalah 2 elektron. Orbit kedua, ini ada 8 elektron. Orbit ketiga ada 18 elektron. Ini maksimal ya, semuanya maksimal, seperti itu. Sekarang kita bahas level energi ya. Bahwa tadi kita bahas bahwa elektron-elektron itu akan mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit tertentu. Nah, di sini setiap orbit atau lintasan elektron itu memiliki tingkat atau level energi tertentu. Jadi antara orbit pertama dengan orbit kedua itu energinya berbeda. Semakin jauh dari inti atom, maka energinya akan semakin besar. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, ini inti atom, ini orbit pertama, kedua, ketiga. Maka urutan tingkat energinya atau level energinya adalah dari lintasan pertama, kemudian naik ke lintasan kedua, energinya lebih tinggi, kemudian naik lagi ke lintasan ketiga atau orbit ketiga, ini energinya lebih tinggi dari dua lintasan sebelumnya. Seperti itu. Elektron ini dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lain. Misalkan elektron ini berpindah dari orbit ke satu ke orbit yang kedua, di mana level atau tingkat energinya lebih tinggi dibandingkan orbit pertama. Maka di sini elektron ini akan membutuhkan energi. Nah, dari mana energi itu berasal? Energi ini berasal dari luar, yaitu dari energi panas, energi cahaya maupun
radiasi. Jadi elektron itu butuh energi untuk meloncat ke level energi yang lebih tinggi, menyerap energi. Nah, Anda bisa lihat di gambar di bawahnya di sini ya. Jika suatu atom ingin berpindah ke tingkat orbit lebih tinggi yang memiliki energi yang lebih tinggi, maka di sini elektron tersebut menyerap atau membutuhkan energi untuk loncat. Kemudian, jika elektron ini akan berpindah dari level energi yang tinggi ke level energi yang lebih rendah, maka justru kebalikannya, elektron ini akan melepas energi. Proses ini dinamakan dengan eksitasi. Jadi proses perpindahan elektron dari satu orbit ke orbit lain. Seperti itu. Kemudian, karena masing-masing orbit memiliki energi yang berbeda-beda, ya, memiliki level energi yang berbeda, maka kita sebenarnya bisa menghitung berapa atau menghitung berapa energi yang berada pada setiap lintasan tersebut, atau kita bisa menghitung energi dari elektron tersebut. Rumus dasarnya sebenarnya energinya itu sama ya, W sama dengan Q kali V, di mana Q itu adalah muatan listrik ya dalam kolom, V ini adalah beda potensial ya, beda potensial. W ini adalah energi, satuannya joule ya. Kalau kita lihat energi elektron itu adalah satuannya elektron volt. Elektron volt. Berapa sih sebenarnya elektron volt kalau kita konversi ke dalam satuan joule? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa energi elektron itu satu elektron volt itu dihitung 1,602 pangkat min 19 joule. Tentunya ini adalah negatif. Ini adalah nilai mutlaknya ya. Kalau elektron berarti nilainya adalah negatif. Negatif 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Ini satu elektron volt. Muatannya negatif. Negatif artinya dia ada muatannya negatif. Seperti itu. Jadi satu elektron volt ini adalah bisa didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan oleh sebuah elektron untuk berpindah melalui beda potensial 1 volt. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kita bahas pita energi atau energi band ya, pita energi. Untuk stabil secara kimiawi, maka sebuah atom silikon tunggal ini akan membutuhkan ikatan-ikatan dengan atom silikon tunggal yang lain. Yang masing-masing ikatan ini nanti akan membentuk ikatan kovalen pada setiap elektron valensinya. Tadi sudah dikatakan bahwa atom silikon itu memiliki 4 elektron valensi yang ketika membuat atau membentuk ikatan kovalen, maka elektron-elektron valensi pada setiap atom ini akan saling terikat kuat ya, menjadi ikatan kovalen seperti itu. Sehingga bisa kita lihat bahwa untuk masing-masing level energi dari atom-atom tersebut ini akan saling berdekatan. Misalkan level energi orbit pertama dengan orbit pertama atom yang lain. Nah, ini akan saling berdekatan ya. Artinya saling berdekatan, level energinya tidak persis sama, tetapi saling berdekatan. Misalkan seperti ini ya. Ini orbit pertama untuk atom pertama, ini orbit kedua atom kedua. Maka ketika terjadi ikatan kovalen antar atom, maka masing-masing level energi nanti akan membentuk sebuah pita energi ya, karena dari satu atom dengan atom lain tidak pasti sama level energinya ya, seperti ini tidak pasti sama, tapi ada selisih sedikit, sehingga nanti kalau ketika banyak itu bisa membentuk level pita energi seperti itu atau energi band. Secara umum ya kita akan bahas dari sisi pita energi valensi dan pita energi konduksi ya. Pita valensi dan pita konduksi. Karena ini yang akan sangat penting dalam pembahasan semikonduktor nanti. Kita lihat di sini ya. Elektron-elektron pada pita valensi ini terikat erat dengan inti atom. Nah, ini. Sedangkan elektron-elektron pada pita konduksi ini dapat bergerak bebas atau mudah lepas dari inti atom. Karena di sini adalah adanya elektron bebas. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, ini kita lihat jenis-jenis benda ya tadi ya, konduktor, isolator, dan semikonduktor dilihat dari pita energi, dianalisis dari pita energi. Kita lihat untuk isolator dulu.
Tadi isolator definisinya adalah bahan yang sulit atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena tidak ada elektron-elektron bebas atau karena sedikitnya elektron bebas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dilihat dari kacamata pita energi, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Nah, ini pita valensi ini adalah elektron-elektron yang letaknya ada di lintasan paling luar ya, lintasan paling luar itu elektron valensi. Nah, di mana jarak antara pita valensi dengan pita konduksi itu termasuk jaraknya termasuk lebar. Kalau dihitung dari energi, maka jarak antara pita valensi dengan pita konduksi itu energinya lebih besar dari 5 elektron volt. Nah, tentunya elektron ini ketika akan meloncat ke pita konduksi ini akan membutuhkan energi yang besar dan itu akan sulit untuk dilakukan. Sehingga kalau kita lihat untuk isolator, untuk bahan isolator di pita konduksi ini tidak ada elektron bebasnya. Nah, ini yang menyebabkan isolator itu sulit atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian yang kedua, semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor tadi dikatakan bahwa di suhu ruang bahan semikonduktor itu bukan konduktor yang baik dan juga bukan isolator yang baik. Kenapa bisa disebut demikian? Karena sifatnya itu ada di antara isolator dan konduktor. Lah, kita lihat di sini dari sisi pita energi, eh, jarak antara pita valensi dan pita konduksi itu tidak selebar pada isolator. Di mana di sini jaraknya antara pita valensi dan pita konduksi itu sekitar 1,1 elektron volt untuk bahan silikon dan 0,67 elektron volt untuk bahan germanium. Nah, jadi lebih lebih pendek, lebih dekat ya, jaraknya lebih dekat. Hal ini yang menyebabkan elektron-elektron pada pita valensi itu bisa meloncat ke pita konduksi jika ada energi tambahan dari luar, misalkan energi panas, cahaya atau radiasi tadi. Eh, intinya apa istilahnya ketika ada energi tambahan dari luar ya berupa panas, maka elektron-elektron valensi pada pita valensi ini bisa loncat ke pita konduksi menjadi elektron bebas yang bisa bergerak di pita konduksi. Kemudian tempat yang ditinggalkan oleh elektron valensi pada pita valensi ini akan terdapat atau menimbulkan hole atau lubang yang bermuatan positif tentunya di sini ya, kalau hole. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang konduktor, di mana konduktor antara pita valensi dan pita konduksi itu saling apa istilahnya tumpang tindih ya, tumpang tindih, saling saling tumpang tindih, sehingga eh, elektron-elektron valensi pada pita valensi itu berada juga pada pita konduksi. Ada bagian atau ada bagian yang beririsan antara kedua pita tersebut, pita konduksi maupun pita valensi. Sehingga di sini elektron-elektron valensi akan sangat mudah untuk lepas. Karena dengan hanya sedikit energi akan sangat mudah lepas elektron valensi menjadi elektron bebas yang bergerak di pita konduksi. Karena memang energinya saling tumpang tindih ya, energinya saling tumpang tindih. Jadi sebenarnya tidak perlu energi dari luar untuk bisa melepas ikatan elektron valensi pada pita valensi untuk menjadi elektron bebas di pita konduksi. Seperti itu. Ini yang menyebabkan bahan konduktor menjadi bahan yang mudah untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kristal atom silikon dan germanium. Nah, tadi disebutkan ya bahwa untuk menjadi stabil secara kimia, maka atom-atom silikon atau germanium itu akan saling berikatan antara satu atom dengan atom lain membentuk suatu molekul dalam bentuk kristal atom atau silikon dan germanium ya, silikon dan germanium. Kemudian tadi disebutkan bahwa untuk bahan-bahan semikonduktor seperti silikon dan germanium itu memiliki 4 elektron valensi. Kalau dalam tabel periodik unsur itu golongan 4A ya. Di mana golongan 4A adalah memiliki 4 elektron valensi. Seperti silikon dan germanium itu masuk ke golongan 4A.
4 elektron ini, valensi ini dikatakan ikatannya dengan inti itu tidak terlalu kuat atau mudah lepas dengan energi sedikit dari luar. Ini pada saat apa istilahnya pada saat sendiri ya atomnya pada saat atom tunggal. Makanya untuk stabil biar tidak mudah lepas, maka antara atom silikon atau germanium ini akan saling berikatan menjadi 8 elektron valensi untuk masing-masing atom ya. Jadi masing-masing 4 elektron valensi akan berikatan dengan pasangannya dari atom silikon atau germanium yang lain. Contohnya ini bisa kita lihat ya, atom yang di tengah, maka dia memiliki 4 elektron valensi yang ternyata di sini saling berikatan dengan satu elektron valensi dari atom-atom di sekitarnya. Nah, ini namanya ikatan kovalen, yang mana ikatan kovalen ini merupakan sebuah ikatan yang kuat antar elektron valensi di antara atom-atom semikonduktor. Kemudian kalau kita lihat dari dari energi masih kita bahasanya masih kristal atom silikon dan germanium ya. Eh, Jika ada energi dari luar ya, baik itu kenaikan suhu atau cahaya dan sebagainya ya, kita contohkan kenaikan suhu aja, maka gerakan-gerakan atom pada kristal germanium atau silikon yang tadi kita bahas, gerakan atomnya akan semakin cepat dan meningkat. Sehingga ini akan bisa menimbulkan eh, elektron pada ikatan kovalen, elektron valensi pada ikatan kovalen ini akan lepas elektron valensinya, akan lepas dari ikatan kovalen. Nah, terputusnya ikatan kovalen ini mengakibatkan munculnya atau timbulnya elektron bebas yang berada pada pita konduksi seperti itu. Nah, pergerakan elektron bebas ini pada pita konduksi ini nanti akan menimbulkan arus elektron ya. Ini Anda bisa lihat menimbulkan arus elektron. Sedangkan pita valensi ketika satu elektron valensi lepas dan pindah ke jalur atau pita konduksi, maka di sini akan timbul hole atau lubang. Dan ini akan muncul juga pergerakan arus hole yang berlawan arah dengan arus elektron. Jadi ketika ada energi yang datang dari luar berupa panas, kemudian atom itu bergerak semakin cepat, kemudian ada beberapa ikatan kovalen dari elektron valensi yang lepas, sehingga elektron valensi masuk atau lompat ke jalur pita konduksi dan menjadi elektron bebas seperti ini. Sedangkan hole terbentuk di jalur atau pita valensi. Dan ini memiliki juga pergerakan sendiri seperti itu. Perlu kita ketahui ya, pada suhu kamar nih, suatu kristal semikonduktor memiliki elektron bebas yang dapat bergerak ya di pita konduksi pada suhu kamar. Pergerakan elektron bebas ini dapat menimbulkan arus listrik, tetapi arus listriknya ini masih sangat kecil sekali dan tidak signifikan atau tidak bisa digunakan. Jadi pada saat bahan semikonduktor ini pada saat berada di suhu ruang itu sebenarnya bisa ada aliran aliran listrik sebenarnya akibat adanya aliran arus elektron bebas pada pita konduksi. Tetapi besarnya arus listrik ini tidak signifikan ya atau sangat kecil ya. Kalau diukur ya mungkin ukurannya mikrovolt, mikroampere, ampere atau nanoampere ya, sangat kecil sekali untuk bisa kita gunakan. Maka dari itu pada suhu ruangan semikonduktor itu bukan konduktor yang baik dan juga bukan isolator yang baik. Kemudian uh, arus Hall ya, arus Hall. Kita lihat arus Hall. Ini arus Hall ini terjadi di pita valensi. Pita valensi. Seperti yang tadi dijelaskan ketika elektron bebas, elektron valensi lepas atau masuk ke jalur pita konduksi, maka di sini akan menimbulkan satu hole. Kalau semakin banyak elektron yang lepas dan masuk ke pita konduksi, maka akan timbul makin banyak hole. Seperti itu di pita valensi. Pergerakan arus listrik pada pita konduksi ini diakibatkan oleh adanya pergerakan elektron.
bebas pada pita konduksi. Sedangkan arus listrik pada pita valensi ini diakibatkan oleh adanya pergerakan aliran Hall pada pita valensi juga. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika misalkan kita beri tegangan ya pada bahan semikonduktor ini, uh, akan memaksa elektron-elektron akan bergerak. Terdapat dua macam pergerakan elektron, baik elektron bebas di pita konduksi maupun elektron-elektron yang valensi yang ada di pita valensi. Karena ketika adanya hole di pita valensi, maka hole ini akan bisa terisi oleh elektron dari ini bisa misalkan elektron dari A ya. Elektron dari A ini nanti akan mengisi di hole yang masih kosong. Kemudian di sini akan muncul hole baru yang di titik A. Nah, hole yang ada di titik A ini akan terisi oleh elektron valensi pada titik B dan seterusnya sehingga di sini bisa kita analogikan seperti aliran elektron dari kiri kanan. Sedangkan hole itu akan bergerak atau semacam ada aliran hole dari kanan ke kiri berkebalikan dengan arus elektron. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua aliran elektron ya tadi, aliran elektron bebas pada jalur pita konduksi, kemudian aliran elektron valensi pada pita valensi. Sedangkan kalau kita lihat hole-nya, maka di sini hole-nya akan bergerak dari kanan ke kiri, seperti itu. Kemudian semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Apa ini yang disebut sebagai semikonduktor intrinsik? Semikonduktor intrinsik itu adalah semikonduktor yang belum mengalami penyisipan oleh atom akseptor atau atom donor. Jadi belum mengalami pengotoran atau penyisipan oleh atom lain. Ini adalah semikonduktor intrinsik atau semikonduktor murni. Pada suhu tinggi, elektron pada pita valensi dapat berpindah menuju pita konduksi ya, dengan menciptakan hole pada pita valensi yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada kelemahan pada bahan semikonduktor intrinsik ya, yang murni. Walaupun ada elektron-elektron yang apa istilahnya lepas dari pita valensi menuju pita konduksi dan di dalam pita konduksi juga ada elektron-elektron bebas, tetapi jumlahnya tidak cukup banyak sehingga tidak bisa menghasilkan arus listrik yang berguna layaknya pada konduktor. Kemudian masalah rekombinasi. Ketika ada energi panas muncul atau energi panas dari luar masuk ke atau terkena mengenai bahan semikonduktor, maka elektron-elektron valensi ini tadi bisa meloncat ke pita konduksi. Tetapi hal ini akan apa istilahnya akan bisa terjadi proses rekombinasi. Artinya elektron bebas yang ada di pita konduksi bisa kembali lagi ke hole yang ada di pita valensi. Otomatis jumlah elektron-elektron pada pita konduksi akan bisa berkurang lagi karena ini kembali ke hole yang ada di pita valensi. Nah, ini adalah dua masalah yang ada di semikonduktor intrinsik dan tidak bisa kita apa istilahnya tidak bisa kita gunakan untuk mengalirkan arus listrik. Untuk menghilangkan kelemahan ini, maka dilakukan doping atau pengotoran bahan semikonduktor murni dengan menggunakan atom akseptor atau atom donor. Nah, kita lihat di sini. Di proses ini akan muncul dua macam semikonduktor. Semikonduktor tipe N maupun semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe N ya, N ini adalah bahan bahan-bahan semikonduktor yang dikotori oleh uh, atom pentavalen ya. Pentavalen artinya memiliki apa namanya elektron valensi 5 ya. Seperti tadi P ya, AS SB ini nanti kita akan jelaskan itu apa. Kemudian atom pengotornya disebut sebagai atom donor karena memberikan satu elektron valensi pada ikatan kovalen. Ya, karena di sini atom donor ini memiliki 5 elektron valensi, yang
4 elektron valensi ini berikatan dengan atom dari bahan semikonduktor ya, seperti germanium atau silikon. Sedangkan satunya tidak ada pasangan. Nah, ini makanya disebut sebagai atom donor. Pembawa muatannya yang jelas adalah elektron pembawa muatannya. Kemudian semikonduktor tipe P ini atom pengotornya adalah atom-atom trivalen, artinya atom-atom yang memiliki 3 elektron valensi ya. Atom pengotornya ini disebut sebagai akseptor karena nanti sebagai penerima ya, akseptor itu tiga, tiga elektron valensi ini akan berikatan dengan elektron valensi dari atom silikon atau germanium. Uh, karena ada 3, berarti di sini ada 1 elektron valensi dari atom silikon atau germanium yang tidak mendapatkan pasangan atau di situ ada hole ya, timbul hole karena akibat penyisipan atom-atom trivalen tadi. Sehingga di sini pembawa muatannya adalah hole, pembawa muatannya adalah hole. Kita lihat di sini semikonduktor tipe N ya. Jadi kita lihat di sini untuk atom pengotornya adalah fosfor, arsen, atau antimoni ya, antimoni yang memiliki 5 elektron valensi. Nah, kita lihat di sini contohnya atom silikon dikotori dengan atom antimoni Sb yang mana memiliki 5 elektron valensi. Nah, dari sini keempat elektron valensi pada antimoni atau Sb ini akan berikatan membentuk ikatan kovalen dengan elektron valensi dari silikon yang lain. Sedangkan satu yang tidak mendapatkan pasangan ini menjadi atau level energinya itu mendekati pita konduksi ya, level energi dari atom donor ini. Sehingga satu elektron valensi yang masih berikatan itu sangat mudah sekali loncat ke pita konduksi karena jaraknya sangat pendek, sangat kecil sekali ya. Kalau kita lihat di sini jarak antara level energi atom donor dengan level energi pita konduksi itu adalah 0,05 elektron volt untuk silikon dan 0,01 elektron volt untuk germanium. Sehingga hanya dengan sedikit sekali energi panas itu sudah bisa loncat menjadi elektron bebas pada pita konduksi. Seperti itu. Kemudian ini penampang dari bahan semikonduktor tipe N ya. Kita lihat di sini. Ini pembawa mayoritasnya adalah elektron yang lingkaran hitam ini adalah pembawa mayoritas muatan elektron. Sedangkan pembawa minoritas muatan itu hole. Tetap ada hole di sini ya, ada hole, tetapi jumlahnya tidak banyak ya. Dengan penambahan atom-atom donor atau atom pentavalen, maka di situ akan menimbulkan banyak penambahan elektron bebas. Elektron bebas. Nah itu hole-nya dari mana? Hole-nya dari lepasnya elektron valensi pada pita valensi akibat panas tadi ya, akibat panas itu juga akan lepas ya, walaupun jarak energinya antara pita valensi dan pita konduksi adalah 0,67 untuk germanium dan 1,1 elektron volt untuk silikon. Sehingga tidak banyak elektron yang lepas ya ke pita konduksi pada elektron valensi. Yang banyak adalah elektron-elektron bebas yang berasal dari atom donor seperti itu. Nah, kemudian semikonduktor tipe P atau positif ya. Maka di sini tadi sifatnya adalah atom-atom pengotornya adalah yang disebut sebagai atom akseptor memiliki 3 elektron valensi atau trivalen ya. Ini bahannya itu bisa boron, gallium atau indium ya. Ini memiliki 3 elektron valensi semua. Kemudian dengan penambahan atau penyisipan atom boron, gallium atau indium ke bahan semikonduktor, misalkan silikon, maka ini akan meningkatkan jumlah hole tanpa meningkatkan jumlah elektron yang signifikan. Jadi pembawa mayoritas muatan adalah hole nantinya. Sedangkan pembawa minoritas muatan itu adalah elektron. Ada elektron tapi sangat kecil, sedikit. Sedangkan yang paling banyak pembawa muatannya ini adalah hole yang bermuatan positif. Kita lihat di sini ketika ada penambahan atom boron atau gallium, maka level energi atom akseptor ini lebih dekat ke
pita valensi ya, lebih dekat ke pita valensi. Di mana di sini pada atom boron atau gallium atau yang disebut sebagai atom akseptor ini memiliki satu hole bawaan ya, satu hole bawaan. Jadi di sini ada memiliki satu hole bawaan yang mana karena ini jaraknya dengan pita valensi sangat dekat menyebabkan elektron-elektron valensi pada pita valensi ini dengan mudah bisa loncat atau lepas ke menuju hole pada atom boron atau atom akseptor tadi. Karena jaraknya sangat kecil ya, 0,05 elektron volt untuk silikon dan 0,01 elektron volt untuk germanium. Jadi elektron valensi pada pita valensi ini bisa lepas kemudian mengisi atau berpasangan atau mengisi ya hole pada atom akseptor. Ya karena jaraknya sedikit seperti itu. Sehingga di sini dengan penambahan banyak atom akseptor itu akan menambah banyak jumlah hole pada bahan semikonduktor tipe P. Bisa kita lihat penampangnya di sini. Di sini banyak sekali hole-hole yang tercipta dari pemberian atau penyisipan bahan-bahan atom akseptor tadi. Kemudian elektron bebasnya ada, tetapi ini pembawa minoritas ya, minoritas sedikit. Alasannya seperti yang tadi saya sebutkan untuk semikonduktor tipe N. Kemudian di sini ada apa? Ini ada ion akseptor. Kenapa ion akseptor itu negatif? Negatif. Karena di sini uh, adanya apa istilahnya adanya hole itu nanti akan menarik elektron valensi yang masuk ke hole. Ini yang menyebabkan uh, apa muatan elektron akseptor menjadi negatif, menjadi ion negatif karena ketambahan satu elektron sehingga tidak stabil lagi, tidak netral lagi muatannya, tidak netral lagi karena ketambahan satu elektron dari elektron valensi. Sedangkan yang bahan semikonduktor tipe N tadi apa di sini muncul banyak ion-ion positif ya tadi karena apa? Karena atom donor itu nanti elektron valensi yang kelima itu akan mudah lepas ya, akan mudah lepas menjadi elektron yang bebas di pita konduksi. Hal ini akan menimbulkan atom-atom tersebut kekurangan elektron atau muatan inti atomnya yang bersifat positif itu lebih besar dibandingkan muatan negatif yang ditimbulkan oleh elektron sehingga dia menjadi ion positif ya, ion donor ya, ion positif seperti itu. Uh, Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Eh, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai dioda, di mana dioda ini merupakan salah satu komponen elektronika yang disusun atau dibentuk dari kombinasi bahan semikonduktor atau sambungan bahan semikonduktor tipe N dan tipe P. Seperti itu. Setelah pembahasan dioda, nanti baru kita membahas bahan transistor dan transistor juga sama terbuat dari bahan semikonduktor ya. Tipe NPN atau PNP ya. Jadi ada tiga kombinasi bahan semikonduktor seperti itu. Ini sangat menarik sekali ya pembahasan dioda dan transistor karena dua komponen ini merupakan komponen-komponen yang banyak digunakan ya terutama transistor ya menyebabkan apa perubahan teknologi yang sangat terasa sekali ya dari pada saat apa namanya belum ditemukannya bahan semikonduktor, belum ditemukannya transistor, tapi ketika setelah ditemukannya bahan semikonduktor dan transistor, maka perkembangan ini apa teknologi ilmu pengetahuan akan semakin cepat sekali seperti itu. Baik, seperti itu para pemirsa penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan atom dan bahan semikonduktor. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.